Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Abdul Munib. Saya dari STI dan Belkopilin Bawang Banjarnegara semester 3. Pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang korupsi. Korupsi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh oknum ataupun pejabat dengan tujuan untuk memperkaya diri. Nah, korupsi ini bisa menjadi penyakit yang sulit dihilangkan. Karena apa? Karena sifat dari orang-orang yang tergiur harta tersebut sulit untuk dihilangkan. Dengan modal yang sedikit, mereka dipilih oleh masyarakat menyeluruh di seluruh Indonesia ini seperti. Tapi mengapa mereka melakukan hal tersebut? Apakah mereka tidak merasa bahwa mereka menyakiti kepercayaan para masyarakat yang sudah memilih mereka? Dan apakah mereka tidak merasa iba bahwa hal yang dilakukan mereka sendiri itulah hal yang sangatlah tidak baik? Nauzubillahi min dzalik. Nah, pada kali ini saya membahas tentang macam-macam korupsi. Yang pertama yaitu korupsi suap menyuap. Bukan saling menyuap ya, saling suap-suapan, itu bukan. Tapi suap menyuap ini bisa dilakukan oleh pejabat ataupun perusahaan ataupun orang-orang yang dipilih dan terpilih dengan tujuan mereka menyuap, semisal menyuap bupati agar tidak melakukan kebijakan seperti ini. Maka uang yang diberikan oleh seseorang tersebut itu dinamakan dengan suap menyuap. Oke. Yang kedua yaitu korupsi keuangan negara. Uang negara loh dikorupsi, rakyatnya bagaimana? Wow. Jadi korupsi keuangan negara ini biasa dilakukan oleh pejabat tinggi dengan tujuan memperkaya diri dengan hidup yang bermewah-mewahan. Wow. Tindakan yang dilakukan oleh mereka itu sangatlah tidak baik karena dapat merugikan negaranya sendiri. Dan negara yang akan maju ini seakan itu sulit karena adanya tikus-tikus berdasi. Nah, tikus-tikus berdasi ini ketika ada seekor kucing yang datang, mereka langsung ngumpet. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang biasanya dilakukan oleh orang yang ingin mengadakan sarana dan prasarana dengan skema yang baik, dengan harga yang begitu mahal, bahkan sampai miliaran, tetapi hasil dari sarana dan prasarana tersebut tidak sesuai dengan konteks yang sudah ditulis dan sudah direncanakan. Ternyata sangatlah berbeda dari seperti pembangunan jalan raya dengan dana 1 miliar. Dengan dana tersebut dapat mencapai semisal 30 km seperti itu, dengan bahan dan sarana dan prasarana alat-alat berat yang baik. Tetapi pada prakteknya mereka justru jauh berbeda. Dalam prakteknya aspalnya ternyata sedikit, terus menggunakan pasir yang tidak bagus atau kualitas rendah.
Ya, terus yang dimiriskan lagi adalah uang tersebut diambil sendiri dan dimakan oleh mereka hanya karena urusan duniawi. Selanjutnya yaitu korupsi gratifikasi. Korupsi gratifikasi ini bisa dilakukan oleh pejabat swasta ataupun pejabat negara. Gratifikasi ini juga dapat berupa uang ataupun diskon ataupun tiket pesawat dan berbagai macam lainnya. Yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menjadi nomor satu di wilayahnya, dan mereka merasa lebih sebagai raja, bukan sebagai pemimpin yang mengayomi masyarakatnya. Nah, biasanya seorang yang menjadi nomor satu di wilayahnya tersebut bebas melakukan apapun yang ada di wilayahnya, seperti membangun sebuah mega proyek yang besar-besaran atau pengadaan hal-hal yang mungkin tidak dibutuhkan oleh masyarakat di wilayahnya tersebut, hanya karena untuk memperkaya diri. Yang selanjutnya yaitu korupsi pemerasan. Korupsi pemerasan ini biasanya dilakukan juga sama oleh orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga ingin memperkaya diri dengan cara merugikan orang lain. Pemerasan ini biasanya dilakukan untuk biasanya yang pertama yaitu mereka ingin memiliki suatu yang mewah, dan suatu tersebut bisa dikatakan dengan gaya kekinian ataupun dengan kehidupan yang serba ada. Itu hal yang menakjubkan sekali di negara kita. Dari macam-macam korupsi yang tadi saya jelaskan, cara penanganannya yaitu seperti melahirkan generasi-generasi baru yang anti korupsi, dan tepat sekali pada kali ini yaitu dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi yang akan melahirkan generasi-generasi yang anti korupsi. Itulah adalah salah satu cara untuk menanggulangi masalah korupsi di negara ini. Sudah bekerja keras dan melakukan berbagai tindakan agar korupsi di negeri ini bisa diberantas secara tuntas. Akan tetapi tetap saja masih ada oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan tidak jauh, yaitu seperti tadi, dari korupsi tersebut bisa merugikan negara kita sendiri, dan bisa saja secara perlahan negara itu akan merosot dan menjadi miskin. Itu hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa sudah pantasnya menggantikan para oknum dan menggantikan kader-kader yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tentunya kita wajib turun dan menggantikan mereka dengan kehidupan yang anti korupsi. Nah, peran dari mahasiswa sendiri dengan pendidikan anti korupsi ini bisa dipraktekkan secara perlahan, bisa melalui organisasi-organisasi yang ada di universitas kita sendiri. Kalau semisal dengan organisasi kecil saja kita masih korupsi, bagaimanakah
kalau kita masuk menjadi pejabat negara, apakah itu tidak akan membuat negara lebih merosot? Tentunya iya. Janganlah pernah siap untuk korupsi, karena korupsi bisa membunuh nyawa orang lain. Seperti kata-kata dalam bungkus rokok, merokok membunuh. Nah, korupsi ini bisa membunuh siapa saja, tidak hanya orang yang melakukannya. Maka dari itu janganlah kalian atau juga saya melakukan hal tersebut, karena hal yang tidak baik. Sekian, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya ulas. Kita kembali lagi ke pertemuan nanti yang